Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati Ketua DPP PMI Jawa Barat Bu Lilian Bali, tadi luar biasa sambutannya. Juga yang saya hormati Ketua DPC PPMI Kabupaten Karawang Bung Anto. Yang saya hormati juga Ketua DPC PPMI Majalengka Maulidin, juga yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana dan jajarannya ya Bu Anwarudin, serta seluruh pengurus PPA PPMI Kabupaten Karawang, juga yang ada di Purwakarta di sini. Pelaksanaan daripada musyawarah kerja cabang Kabupaten Karawang ini dengan mengambil tema sinergitas profesional dan kemandirian organisasi. Ini saya nggak tahu ini dapat inspirasi dari mana nih Pak Ketua. Judulnya keren ini, update banget gitu loh, ya kan? Aku banget gitu. Tahu banget perasaan kebatinan para pengurus-pengurus kita ini kan. Biar tidak kalah di ASB-nya gitu. Oh gitu ya, luar biasa lah, itulah maksudnya manfaat daripada ketika teman-teman ikut serta berkontribusi dalam setiap gerakan-gerakan kita di tingkat nasional. Karena saya tetap meyakini bahwa untuk melawan undang-undang Omnibus Law ini tidak ada lagi cara lain selain daripada mengandalkan kekuatan massa kaum buruh itu sendiri. Jadi kekuatan kaum buruh itu adalah kekuatan massa. Ya. Dia bisa meraih kemenangannya baik secara ekonomi, politik, dan hukum itu melalui kekuatan massa. Tapi hari ini kaum buruh Indonesia ini belum bisa bersatu padu menanggalkan bendera egonya masing-masing. Masih ada lah, ya kan? Ya kalau misalnya ASB ini bisa dapat, saya katakan, mengklaim kekuatan 80% kaum buruh Indonesia, berarti ada 20% yang belum sevisi dengan kita. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi kutil-kutil parasit-parasit dalam perjuangan kita melawan undang-undang Omnibus Law, ya kan? Kalau kawan-kawan PPMI ini, kalian adalah teman-teman seperjuangan saya. Kita mau jadi apa, kita jalan aja terus. Kita tidak tahu mau makan apa besok, kita jalan terus. Nah, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sudah setia bersama PPMI. Aplaus buat teman-teman semua. Karena anda inilah, kehadiran anda inilah mampu mempertahankan eksistensi PPMI dari persoalan-persoalan goncangan-goncangan internal kita waktu itu. Jadi saya selalu mengingat itu. Saya ini orang yang mudah memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Ya kan? Iya kan? Ya kalau dimaafin, maafin aja, namanya juga manusia tuh. Tapi ada persoalan sejarah, ada persoalan perjuangan di situ, ada pengorbanan yang teman-teman berikan yang tidak terhitung nilainya. Ya kan? Mungkin saat itu tidak seberapa, tapi hari ini sangat bernilai. Investasi perjuangan yang sudah teman-teman lakukan dengan menyokong perjuangan PPMI baik di tingkat cabang, wilayah maupun pusat, itu luar biasa kontribusinya. Tidak ada suara memundurkan Jokowi kalau tidak ada gerakan teman-teman. Waktu RUU Omnibus Law itu masih dirancang, bagaimana kekecewaan kita terhadap rezim Jokowi ini, sehingga pada saat rancangan undang-undang pun kita sudah nyatakan menolak dan kita menuntut kepada hari ini Jokowi untuk mundur. Hari ini beramai-ramai sudah banyak orang berbicara tentang itu. Bagaimana istilah memundurkan Jokowi, maskulkan Jokowi, lezatkan Jokowi, itu semua apa? Tidak mungkin hari ini mencapai suatu puncak isu itu kalau tidak ada yang memulai. Siapa yang memulai? Teman-teman semua yang ada di sini, bukan cuma saya. Saya ini hanya penyampai lidah rakyat, teman-teman. Karena perlu saya tekankan, teman-teman, ingat ya, kita menggunakan istilah pengurus, bukan pimpinan. Kenapa kita pakai istilah pengurus? Karena kita ini ingin berkhidmat kepada anggota, ingin melayani kepada anggota. Karena kita tahu kekuatan PPMI ada di anggotanya. Maka Anda itu sebagai pengurus itu melayani, bukan minta dilayani. Nah begitu juga anggota harus tahu diri juga. Cosnya jangan lupa dibayar. Jangan nuntut pengurus harus begini, pengurus DPC harus begini, DPW begini, DPP begini, embung bayar cos, ya kan? Itu namanya anggota yang tidak tahu diri. Karena bukan apa yang saya ingatin aja,
pengurus ini banyak temennya. DPW temenan dengan Kapolda, Gubernur, DPC temenan dengan Kapolres, Bupati, PPA temenan dengan HRD, dengan mana, ya kan? Jangan sampai, ya kan? Mereka itu bekerja itu bukan ngurusin anggota, malah ngurusin teman-temannya. Iya. Begitu juga dengan di pusat, godaan ini banyak. Ya kan? Dan sangat seksi. Kalau kita mau pakai Fortuner udah dari kemarin, kawan. DPC, DPW bisa saya beliin Fortuner kalau mau kemarin main curang dengan kalian. Tetapi apa? Tidak ada gunanya itu. Kita ini sudah bersumpah atas nama Al-Quran dan atas nama besar Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Sumpah kita itu didengarkan oleh Anda, juga didengarkan oleh langit. Pertanggungjawaban saya dengan Anda gampang. Tapi persoalannya ini urusan akhirat, Pak. Ya kan? Dan itu mungkin orang bisa melihat, tapi saya tetap berkeyakinan orang-orang yang mencurangi perjuangan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang teraniaya itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya malapetaka saja. Maka dari itu beratlah. Yang namanya istiqomah itu berat. Godaannya banyak. Berat sekali. Itu berat, tidak semudah yang kita bayangkan. Ya mungkin yang belum merasa jadi pengurus PPA setelah jadi PPA, oh begini jadi pengurus PPA. Begitu juga pengurus PPA jadi pengurus DPC, oh begini tuh main di DPC. DPC juga begitu naik di DPU, oh begini. Ya kan? DPA juga begitu naik ke pusat, oh begini. Jadi makin luas cakupan tanggung jawab saudara-saudara. Itu makin berat amanah yang harus kalian bantu. Maka perlu kalian dididik secara profesional. Tapi sebelum profesional harus sinergi dulu. Jangan sampai antara DPP, DPW, DPC, PPA ini nggak nyambung garis perjuangannya. Ada yang bengkok. DPP teriak, DPW teriak, DPC teriak, lawan Omnibus Law. Kalian cicing wae di imah. Sare weh. Ya gimana kita? Baru kapan dicabut? Gimana mau cabut Omnibus Law? Lu nggak usah bicara. Perjuangan itu tidak ada batas akhirnya. Ya kan? Kalau sekedar jadi orang baik, kalian diam saja di rumah udah jadi orang baik. Yang butuh perjuangan itu adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Itu yang berat. Jadi bermanfaat. Kalau sekedar orang baik, lu diam aja di rumah lah. Bikin anak, perbaiki dapur, kasur aja, urus aja di situ. Terima gaji tiap bulan, itu udah baik loh. Tetapi baik untuk dirimu sendiri dan hanya keluargamu saja. Nah sementara hadis Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang bertakwa, dan manusia yang paling terbaik adalah manusia yang berguna bagi manusia banyak. Itu. Nah kalian ini ditakdirkan jadi pengurus. Tidak semua ribuan anggota PPMI, cuma ratusan begini yang jadi pengurus. Itu takdir. Yang kalau kalian harus jemput modal kalian ini di akhirat nanti, ambilnya bukan di sini. Kalau sekedar dunia kau bilang bisa kita genggam dunia ini, tapi kau belum tentu dapat akhirat. Tapi kalau kau niatkan perjuangan untuk akhirat, dunia pun kau bisa genggam. Allahu Akbar. PPMI sejarah itu. Jadi sinkronkan itu semaksimal mungkin. Kalian benar-benar durungin, karena tidak ada lagi kekuatan lain untuk melawan undang-undang Omnibus Law sialan ini, kecuali dengan kekuatan massa. Makanya saya dorong teman-teman DPC, DPW di seluruh Indonesia bangun aliansi-aliansi perjuangan. Rangkul itu teman-teman. Kalian di sana memberikan sebuah nilai tambah. Masuk ke komunitas lain, singkirkan, anggaplah semua kita anggap saudara. Buruh ini sudah senasib, sepenanggungan, ya kan, menderitanya udah sama-sama, ya kan. Biarkan orang lain yang menilai siapa Anda. Maka ketika kalian bergabung dengan aliansi-aliansi, berikan nilai aliansi itu sebuah nilai plus. Kalian harus punya arti di dalam aliansi itu. Jangan sampai PPMI itu, ya kan, datang tidak menggenapkan, tidak ada mengajil, tidak mengajilkan, alias nothing. Dan saya ingatkan, jangan sekali-sekali kalian menjadi pengkhianat PPMI.
Karena kenapa? Kalau kau baca itu di ADRT, itu ada doa PPMI. Surah kasih surah itu anak. Itu jimatnya PPMI itu. Makanya kau lihat orang-orang yang pergi dari PPMI sekarang apa? Orang yang mengkhianati PPMI nasibnya seperti apa? Pengen balik tapi malu, tidak mau balik, nggak dapat apa-apa. Karena PPMI ini bukan alat coba-coba kawan. Nggak suka di sini pindah ke sini. Terus nggak sama, beda, balik lagi ya emangnya kita BLK tempat percobaan gitu loh. Ya bukan. Yang diperlukan ada istiqomah ya, namanya kita berfalsafah kepada asas kita Islam, ya kan? Ya tentunya tuntunan kita ada. Jadi kalau orang sholat berjamaah yang wudunya batal, ya kan? Wudunya batal seperti apa? Kan melipir, ambil wudu lagi, masuk ke dalam saf, pilih safnya di mana? Di belakang. Enak aja batal wudu mau jadi imam, ya nggak bisa lah. Ya toh? Itu ada. Jadi berbanggalah kalian. Persoalan bahwa jadi pengurus itu susah atau tidak, ini persoalan faktor kemauan saja. Jadi pengurus PPMI itu tidak perlu ijazah, ya kan? Tidak seperti presiden harus ijazahnya harus asli, tidak palsu. Jadi pengurus PPMI tidak perlu ijazah. Sudah banyak di antara kalian ini, maaf nih ya, mungkin sekolahnya juga nanggung. Tapi begitu dia jadi pengurus akhirnya sadar diri, lanjut kuliah lagi gara-gara PPMI. Karena waktu dia SMA badungnya minta ampun, ya kan, rajin bolos, ya kan. Tapi setelah berhadapan dengan kenyataan kehidupan, oh ternyata nasib kaum buruh ini begini, ya kan. Kalian bisa merasakan bagaimana kalau kaum buruh itu tidak terdidik, tidak cerdas, ya kan. Kalian belajar, jadi dari sini kalian belajar banyak sekali pengalaman hidup yang kalian bisa ambil dari PPMI. PPMI tidak hanya sekedar mengurus kebutuhan daripada lahiriah Anda, batin juga diajarin. Tinggal bagaimana Anda, kemauan Anda. Tapi walaupun Anda cerdas, punya kemauan tinggi, tapi kalau penakut percuma juga. Karena kunci daripada gerakan buruh ini adalah salah satunya yang paling utama dan terutama adalah keberanian. Kau udah berani bodoh, kau udah berani mati kamu, mayat hidup. Kau mau sepintar apapun, mau otakmu sepintar roti gerung, analisismu, kemampuan hukummu seperti Mahfud MD, kalau lu gak berani ngomong ya dating juga. Mending modal nekat, berani dulu, tercerdasnya belakangan. Makanya kenapa dulu saya ngelatihnya itu demo dulu. Itu memupuk keberanian. Percuma Anda mau pintar bagaimana juga kuasai kitab hukum pidana perdata setebal-tebalnya, kalau kalian tidak bisa implementasikan dalam sebuah bentuk tindakan nyata. Nah tindakan nyata itu diperlukan keberanian. Kalau lu nggak berani, nggak jalan-jalan, nggak maju ini organisasi. Kan iskariman omut saidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu pakai bahasa itu ngapain? Hidup ini juga sementara kok. Kalian pasti mati, gak ada di sini yang tidak lepas daripada kematian. Tidak ada nanti ini yang tidak ada urusannya dengan malaikat Israel, semuanya berhubungan dengan malaikat maut semua, Pak. Ya kan? Karena kenapa? Anda ini pengurus. Sekali lagi, Anda ini pengurus, melayani, bukan dilayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang DPC PPMI Bogor. Jadi sikap kalian ini melayani. Maka dari itu gunakanlah, ya kan, kesempatan yang hari ini ada. Karena tidak semua bisa jadi pengurus. Dia harus melalui beberapa mekanisme organisasi untuk bisa menjadi pengurus. Kalian yang sudah jadi pengurus, benar-benar berhikmatlah kepada anggota. Jangan sampai kalian itu mengkhianati anggota, mengkhianati perjuangan organisasi. Karena kalau jadi pengkhianat, ya kan, itu nasibnya itu agak gampang seperti tai, tidak diterima bumi, tidak diterima langit. Gampang gue di atas sungai gini dimakan lele. Itu banyak hal. Contoh kecil aja di PPPP kalian alami. Bagaimana orang itu yang tidak istiqomah dengan garis perjuangan? Pasti oke, mungkin dia dapatkan hari itu haknya, tetapi dia tidak dapat
jaringannya terputus, orang juga sudah tahu, ah lu mah baru setengah main udah mundur lo, ya kan? Nah begitu dia dapat kesulitan, dia akan kesulitan dia untuk bagaimana menjalin. Ya bu, lagi-lagi diperlukan permohonan maaf dari ketua PPA, ketua DPC atau ketua DPW misalnya. Tapi kan semua manusia kan sama, mudah memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Sakitnya tuh di sini. Jangan terlalu serius ketua. Nah itu. Nah jadi kenapa saya dalam kesempatan ini, walaupun baru pulang, ya kan, lagi muter nih kemarin konsolidasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian nanti Kaltim, ya kan. Kenapa saya tahu? Karena teman seperjuangan saya itu adalah PPMI Jawa Barat, khususnya Karawang. Ada di situ Purwakarta, ada teman-teman Bogor. Kita mencapai hari ini karena keseriusan kalian. Nah, apalagi kita sudah berkonfederasi, teman-teman. Konfederasi ini baru berdiri. Ini perlu support dari federasi-federasi yang tergabung di dalamnya. Nah, kita sebagai salah satu federasi harus berikan kontribusi, karena aturan main sekarang untuk dapatkan bocoran-bocoran dari langit itu harus lewat konfederasi. Federasi mah gak bakal dapat informasi. Dan bukan suatu hal yang mudah membentuk konfederasi, itu bukan suatu hal yang mudah. Perjuangan KBMI ini berdiri, kemudian coba untuk dirontokkan, ya kan, coba untuk dihilangkan dari peredaran gerakan buruh Indonesia, karena mungkin dia sendiri yang aneh daripada yang lain, ya kan, aneh sendiri, ya kan, punya misi sendiri yang berbeda dengan konfederasi-konfederasi yang ada. Itu bercoba untuk bagaimana dimaskulkan keberadaannya. Tapi ridho Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya kan, pergi satu datang dua. Ibarat kata falsafahnya mati satu tumbuh 1000. Nggak usah kalian ragu, kalian harus yakin dalam setiap perjuangan yang kalian lakukan secara istiqomah, ikhlas, itu pasti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah takut. Nggak ada duit, jalan aja. Dulu juga lu pertama kali bentuk serikat juga nggak ada duitnya. Emang bentuk serikat pakai duit? Saya tanya di sini, bentuk PPA pakai duit nggak? Dulu kalian konsolidasi naik motor, sekarang udah pada punya mobil, ya kan? Purwakarta ada mobil, Karawang ada mobil, Majalengka ada punya mobil. Harusnya lebih jauh lagi menjangkau itu anggota, bukan malah pikniknya aja yang jauh. Dulu juga begitu. Kenapa sekarang jadi mikir nggak ada ini, nggak ada operasional, nggak ada bensin? Perasaan dulu waktu awal-awal lu jalan nggak ada duit juga. Kok sekarang tambah lebay? Ya kan? Harusnya kan makin kuat, anggota makin banyak, fasilitas sudah dikasih, ada mobil. Dulu tidak ada mobil, kalian bisa jalan. Kok ada mobil nggak bisa jalan kemana-mana? Kan aneh. Ini logika yang menurut saya tidak nyambung, Pak. Dulu kalian naik motor konsolidasi, ya kan, kehujanan, kepanasan, ya kan, sampai tidur di masjid, bisa kalian lakukan. Diperbaiki sedikit supaya lebih tidak lagi ada alasan kena air hujan, kepanasan, dikasih mobil, malah nyasar kemana-mana. Ya kan? Ini jangan sampai seperti itu. Pak Budi. Ya kan? Ini PP ini kan banyak punya mobil, biasa itu, bagus. Kita dorong, berarti maju dong. DPC punya mobil, maju dong. DPW punya mobil, maju dong. DPP ini nggak ada mobilnya, Pak. Cuma mokom doang. Tapi tidak apa-apa. Apakah saya sirik? Enggak juga. Yang penting kau bayar cas semua aja udah, sesuai dengan ADRT. Dikasih rahmat, dikasih rezeki oleh Allah, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya rezeki itu untuk memajukan organisasi, gitu loh. Jadi janganlah, udahlah. Anggota kita ini menilai melalui media sosial. Jadi praktek-praktek hedonis itu, gaya-gaya hidup, lu udahlah, kita ini kelas buruh deh, gak usah ikutin gaya-gayanya influencer itu, ya kan, biasa weh, ya kan, apa-apa diupload di medsos kan itu kan dia, gitu kan, makan dia, ya anggotanya udah makan di rumah, malu dong. Harusnya kalian itu mikir, karena kalian ada pemimpin, pengurus. Itulah
resiko konsekuensi logis daripada pengurus menjaga dirinya. Jangan sampai berbuat semaunya di media sosial, akhirnya jadi bahan gosipan, bahan digoreng-goreng. Oh gini, ngapain wacos kita dipakai apa? Jadi menimbulkan banyak pertanyaan. Padahal bisa jadi dia kesana kemari pakai uang pribadi. Tapi kan tidak bisa dihindari, namanya opini-opini di media sosial kan seperti itu. Jadi kalian harus pahami diri kalian sebagai pengurus. Itu, jaga kelakuan. Sedapat mungkin hindarilah memposting-posting kira-kira melukai hati daripada orang. Kalau kau mau dapat begitu di akun Facebook saya nggak bakal dapat, paling nggak berita demo ya kan? Itu ada kau dapat ya, atau minimal sampai itu ya tiap hari assalamualaikum selamat pagi MC Pudin saya lebih bagus begitu aja kan, lebih realistis kan, daripada mau dibilang hebat postingan itu kan. Apaan lu mau pamerin, kamu bukan artis, kamu bukan apa selebritis, ente juga bukan keluarganya si Belanda, kamu soan gaya-gaya hidup hedonis kayak gitu diketawain orang. Yang ada lu mah 9 ular. Itu. Jadi paham ya? Inilah gunanya kita ini melakukan sinergitas itu tersambung koneksinya antara DPP, DPW, DPC, PPA. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kalian. Saling kritik itu biasa. Nah itu kan ada falsafah Jerman bilang kan, kritik itu kalau kau bisa memanfaatkan dia bisa menjadi obat yang baik bagi dirimu. Tapi kalau kau tidak bisa memanfaatkan kritik itu dengan baik, maka dia akan membunuhmu. Kenapa kau jadi baperan, Pak? Jadi pengurus itu tidak boleh baperan. Kalian itu baru dikritik anggota udah pusing. Lah kita ini dikritik seluruh Indonesia di media sosial, santai aja itu. Bukan anggota lagi. Ya bukan anggota lagi. Tapi biasa untuk apa ditanggapi? Yang jelas kamu itu bikin program jalan terus. Nggak ada kata mundur. Karena yang kita bangun ini adalah sebuah garis-garis perjuangan yang sudah terukur, sistematis dan harus masif. Ya kan? Jangan bilang TSM. Ternyata kalian tidak terstruktur, tidak sistematis, juga tidak masif. Kenapa? Akan berdampak terhadap perjuangan-perjuangan tingkat PPA. Kalau dia benar-benar TSM, itu mengalami dampak yang luar biasa. Ini sorry nih MC agak lama sedikit ini saya bicara karena aman. ini harus saya sampaikan karena ini musyawarah kerja. Jadi musyawarah kerja sebelum kalian membuat program-program kerja harus dibekali dulu. Jangan sampai sok tahu lagi bikin, ya kan? Asal bikin kacau ini keluar nah. Ya kan? Nah ini makanya sinergitas itu dijaga agar terjadi koneksi yang bagus antara PPA, DPC, DPW. Ya kan, dengan DPP. Jangan sampai DPP bilang A, turun ke PPA, udah deh jadinya Pak. Kita bingung. Udah itu tuntutan lo, kapan selesai kapan? Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalau belum kita berhasil, memang yang dikerjakan ini sebuah pekerjaan besar dan berat. Mencabut undang-undang Omnibus Law di tengah rejim Sontoloyo begini. Ditambah lagi kekuatan anggota kita yang pas-pasan. Nah, patokannya apa? Nah itu saya bawa, saya udah kasih paham. Di situ ada berdasarkan hasil rekomendasi program kerja, komisi program kerja Muktamar ke-6 kemarin di Purwakarta juga. Kemudian ditambah Bukernas di Jakarta dan ada rapat pleno DPP yang lebih mengerucutkan lagi agar mudah diimplementasikan oleh DPC dalam ini PPA. Itu ada itu, saya udah copy 5 rangkap, kalau kurang ya tinggal fotokopi lagi aja, ya kan? Nah itu kalian baca. Nah dari situ kalian ambil, karena kalian bikin program kerja banyak-banyak, kalau nggak dilaksanain ngapain gitu loh. Itu akan menjadi pertanggungjawaban Anda juga nanti ketika DPC harus meng-LPG-kan dia punya kinerja seperti apa. Jadi jangan terlalu banyak program kerja tapi nggak dilaksanakan. Jangan
kayak Jokowi, banyak kan janjinya, nggak ada yang dilaksanakan. Janji 10 juta lapangan kerja nggak beres, ya kan? Bangun IKN nggak pakai APBN, pakai APBN, nggak ya kan? Pakai mobil apa? Ada proyek, ada pesanan 6.000 unit mobil SMK, SMK-nya goib, ya kan? Jadi udah banyak lah kan ya. Jangan seperti itu, ya kan? Jadi membuat program kerja itu ya dasarnya itu semua DPW juga. Itu karena itu hasil rapat pleno DPP tanggal, saya ingat persis itu tanggal 9 April di Indo Alam Sari. Tapi percaya kalau kau tetap istiqomah berkhidmat kepada anggota, insya Allah pasti Allah akan lindungi kalian. Itu tidak usah, jangan ragukan itu, jangan ragukan itu. Banyak sekali cara-cara yang tidak disangka-sangka akan terjadi. Jadi kau tidak usah pusing, ada uang, gak ada uang, jalan aja terus. Itu loh, itu ya. Jadi tolong dipahami. Anda itu sekali lagi saya ingatkan ini, saya ulang-ulang ini. Kenapa? Karena ini kalian ini pengurus, berkhidmat kepada anggota. Itu tugas utama. Di situ akan kalian dapatkan kemuliaan. Itu. Jadi sekali lagi kalian adalah pengurus. Kalian yang harus melayani anggota. Datangi itu basis-basis, kunjungi mereka. Datangi. Kadang-kadang kan PPA kan takut bicara. Ya kita datang. Jangan kalian ini kesini melampau. Giliran kemarin minta di muktamar bentuk konfederasi, kita berupaya bentuk konfederasi. Harusnya dengan ada konfederasi itu lebih semangat lagi kalian dalam memperjuangkan hak kita ke depan. Nah itu, mungkin saya kira itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Semoga Mukernas ini itu ada bahan-bahannya, itu melahirkan yang Muskercap ini bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang apalagi ini yang berbobot, tentunya yang bisa dikerjakan, bukan kalian berhalusinasi atau mimpi ya, bukan bermimpi kalian, tapi benar-benar konkret bisa dilaksanakan ini. Karena kenapa? Gerakan kita saya pastikan ke depan ini lebih banyak demonstrasi. Kalau advokasi itu urusan DPW lah, LBH, tapi DPP ini harus mengejar. Lama undang-undang Omnibus Law ini masih berlaku. Jangan harap kalian bisa merdeka. Ini sebentar lagi Indonesia ini 79 tahun merdeka. Kita dipastikan belum merdeka. Karena prinsip kemerdekaan itu memperoleh kesejahteraan. Yang dimaksud kesejahteraan ini bukan kata saya, kata Bung Karno. Kesejahteraan itu tidak boleh ada rakyat Indonesia yang miskin di alam kemerdekaan ini. Sudah 7 kali ganti presiden, tidak ada yang bisa laksanakan itu. Nah kita harus berjuang di situ. Kita harus mengentaskan kemiskinan dengan gaya kita sendiri. Satu-satunya cara menurut saya di tengah begitu banyak polemik apa segala macam, ya tidak ada lagi, hanya dengan kekuatan massa. Maka dalam kesempatan ini saya minta kepada PPA, DPC fokus perkuat massa, perbanyak massa. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas apalagi ini pelaksanaan ini, terutama jajaran panitia pelaksana yang bisa melahirkan tempat ini, dan kayaknya tempat ini bagus juga untuk pendidikan Laskar ke depan. Nah mudah-mudahan nanti ada pendidikan kelaskaran itu kan federasi lain juga banyak ikut gabung ke kita, mau ikutan, mau ikut dibina seperti Laskar, karena Laskar itu penting kita bangun ke depan. Karena rata-rata ketua-ketua pengurus DPC ini mantan hasil daripada pendidikan Laskar. Laskar itu nggak semuanya bisa Pak, karena di situ dibutuhkan juga visi, keberanian, kecerdasan. Jadi tidak semua PPA itu bisa jadi Laskar. Nah ini kalian kan sudah pernah ikuti, yang pernah ikuti udah senior ya, nanti tinggal ajarin juniornya. Kita kan pendiri, jadi ya wajar lah kita sebagai tim pelatih saja kan. Nah tapi kalau diajak jalan dari Bandung, saya siap gitu loh, ya kan. Cuma kadang Laskar gak ada yang mau temani itu, gimana ini ya kan, temani setengah jalan ya kan, kacau ini ya kan. Termasuk direktur LBH cuma nunggu di Jakarta. Oke ya, mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPMI.
Terima kasih kepada Pak Presiden PPMI Bapak Daeng Wahidin yang telah